anak-anak lebih mudah meniru perilaku, ya kan, dari Ibu Kristian ya kalau nggak salah ya. Jadi, Lalu mungkin konseling itulah. mencontohkan komunikasi asertif, fokus intervensi adalah meningkatkan self efikasi klien. Jadi sebagai konselor atau psikolog ya, bagaimana caranya kita membangkitkan self efikasi klien juga supaya dia tidak rendah, dan akhirnya ya kalau sudah terlalu rendah dan rendah-rendah akhirnya harm self Mami juga akan terjadi, seperti kayak ingin menyakiti diri mejanya mana sendiri, Dedi? Meja Dedi. merasa tidak layak, Oke, jadi akhirnya baik. ingin menyakiti diri sendiri. Akhirnya apa? Terjadilah banyak kejadian sekarang bunuh diri loh. Anak-anak ya di sekolahan ya, kita tahu banyak sekali kasus yang mulai kita lihat kan bagaimana modeling anak tersebut, bagaimana self efikasi di dalam rumah yang terbentuk. Itu sangat ya sangat menyedihkan ya. Saya membaca setiap berita itu. Nah, kalau pendidikan ya tentu ya guru ya di dalam sekolah itu menjadi role model. Dari cara bicara, berperilaku, cara menanggapi, cara mendengar gitu. Makanya oleh sebab itu kan masa-masa guru satu arah itu udah selesai sih. Sekarang tuh masa-masa dua arah ya. Karena zamannya sudah berbeda. Jadi harus mendengarkan gitu. Kalau lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi anak ya begini deh. Nah, kadang-kadang gini, pada anak-anak kita kenapa banyak terjadi gitu, kemungkinan yang saya perhatikan di sekolah tuh, kemungkinan ya, tidak didengarkan ya, ada anak-anak sebenarnya sudah atau kadang-kadang gini, di sekolah itu kan ada memang, konselornya gitu. Kenapa selalu harus konselor gitu yang mengenangani tentang mental seorang anak, padahal guru pun harus punya tugas itu gitu, mendengarkan, menjadi sahabat ya. Karena dia kan kalau dihitung jamnya lebih banyak di sekolah ya, daripada di rumah. Apalagi kalau ke rumah mama papa kerja. Padahal dia tidak diketahui ada di mana, dalam perkembangan remaja itu kan beda-beda latar belakang ya. Ada yang pendiam, ada yang banyak yang ngomong terus, ada yang pintar, ada yang tidak terlalu gitu. Ada yang jadi sasaran untuk lucu-lucuan, mereka pikir itu lucu gitu, padahal itu sudah menyakitkan seseorang gitu. Nah, karena nggak dia didengarkan, nggak ada dia luapan, akhirnya terjadi suatu hal yang seperti self-efikasi rendah, merasa diri tidak layak, merasa diri dia nggak layak lagi hidup di dunia ini, lebih baik mungkin dengan tidak adanya diri aku semuanya bahagia. Makanya terjadi seperti hal yang kita temui di banyak kasus sekarang di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah kalau dilihat anak remaja usia 12 tahun ya, 12 tahun kalau menurut psikologi perkembangan kognitif Piaget itu bahwa umur 12 itu dia sudah tahu keadilan, dia sudah tahu kebenaran, tapi masih abstrak. Ya, pemikirannya abstrak. Jadi dia belum tahu ini harus apa gitu. Makanya perlu modeling. Nah, apalagi kan sekarang kan berita-berita di luar negeri ya, banyak negara gitu yang kayak bunuh diri gitu ya. Pegangannya terlalu pegangannya, tapi sulit juga kita bilang oh itu kok kayak nggak dosa ya, itu nggak tahu firman Tuhan ya. Sulit kita mengatakan hal itu. Kita harus ada pendekatan dengan siapapun, dengan anak remaja siapapun. Sebenarnya ada kasus juga ya, Bapak Ivin juga pernah awal menceritakan Bapak Ivin temannya juga melakukan